Tuhan karena kita ada kesempatan lagi pada pagi hari ini bersama-sama di sini. Selamat datang pada kita semua yang mungkin hari ini baru datang lagi. Selamat datang, terima kasih karena hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Kebaktian kita di sini simpel saja, ya persekutuan doa saja. Oke. Tapi apapun berkat Tuhan itu tetap sama. Saya percaya kita semua diberkati berkat kesehatan, kekuatan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mulakan kebaktian pada pagi hari ini, saya beritahu bahwa kita tidak ada kolektor lagi sama di sini, kita ada terus di belakang saja, letak di sana saja terus. Oke. Terima kasih yang memberkati gereja di sini sehingga kita punya sewa terus dapat dilakukan karena ada tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Baik, sebelum kita mulai mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami setiap satu, dari anak yang paling kecil sehingga anak yang paling kami yang paling dewasa. Kami percaya bahwa berkat Tuhan itu sama untuk kami setiap satu. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami percaya itu akan berbicara dan mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang melihat bahwa berkat Tuhan itu tetap sama untuk kami setiap satu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan persekutuan doa ataupun kebaktian kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus pada pagi hari ini, karena kami percaya bahwa firman Tuhan akan selalu memberi kami kekuatan, akan selalu mendidik kami dan memberikan kami sesuatu yang baru atau insight yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati bagi kami setiap satu. Engkau telah menebus kami daripada dosa-dosa kami sehingga kami mendapat kekuatan, kami mendapat sesuatu yang baru dan kami dapat melihat masa depan kami yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk mereka yang pimpin pujian pada pagi hari ini. Engkau memakai dia dengan luar biasa. Lewat daripada puji-pujian Engkau memberkati kami yang mendengar. Begitu juga mereka yang mungkin masih setia mengikuti kebaktian kami melalui YouTube ataupun rekaman. Kami percaya bahwa berkat Tuhan itu tetap sama untuk yang berada di rumah, itu juga kami yang mendengar. Bapa di surga, terima kasih karena kekuatan ini kami dapat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga mereka yang membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan itu akan mengalir melalui anak Tuhan ini dan mengalir ketika kami mendengar firman Tuhan. Ada sesuatu yang baru akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk bersama-sama pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka karena kami percaya bahwa apapun yang mereka lakukan pada pagi hari ini, ada Tuhan pasti berbicara karena mereka selama ini sudah mendengar firman Tuhan yang sudah mereka dengar pada anak-anak Tuhan yang memberitakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Damai dan sukacita ketika kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terusnya serahkan pada pujian bersama. Shalom. Shalom. Mari sama jawaban sopan berdiri. Mari kita angkat alat pujian ini tentang terkaitnya. Tuhan
Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kami hari yang baru, hari yang begitu indah, dan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan untuk dapat datang bersama dengan saudara seiman
untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, anak-Mu akan berfungsi tentang firman-Mu Tuhan. Selindungkan anak-Mu di sebalik salib-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkata-kata, agar kami semua di sini diberkati dengan firman Tuhan yang akan kami dengar sekejap lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih kepada pemimpin pujian dan shalom. Haleluya, syukur kepada Tuhan kita dapat bersama-sama lagi pada pagi hari ini. Bukan mudah untuk kita dapat hadir ke ibadah kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Karena bagaimana sihat kita pun kalau Tuhan tidak ikut serta dalam pergumulan kita, pasti kita tidak akan sampai di sini. Dan syukur karena kita mempunyai Allah yang begitu baik dan bersesuaian dengan lagu-lagu yang kita sampaikan pada hari ini. Tuhan itu baik. Maka tema pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah Tuhan itu baik. Kita selalu mendengar Tuhan itu baik. Tapi bagaimana kita mengatakan kebaikan Tuhan itu? Bagaimana kita menyatakan bagaimana baiknya Tuhan itu sehingga kita boleh menyembah Dia? Apa ciri-ciri yang ada supaya kita boleh menyembah Tuhan itu baik? Kenapa apabila kita katakan Tuhan itu baik, kita boleh menyembah Dia? Padahal di dunia ini ramai juga orang baik. Ramai orang baik di dunia ini. Mereka dipanggil orang baik karena mereka melakukan program amal, menderma sana sini, menolong di rumah kebajikan, menolong di mana-mana tempat yang ada bencana. Tapi ada satu saya memisahkan kita dengan orang-orang baik yang dipanggil baik oleh dunia ini adalah ada di antara mereka berbuat baik karena mereka mau berbuat begitu supaya mereka dikatakan baik. Mereka mau melakukan kebaikan supaya mereka dipandang baik. Ada yang mau mengelak daripada dapat karena income tax. Mereka membuat banyak perbuatan-perbuatan baik untuk mengelak itu, ini. Dan kita tahu ada ramai orang di luar sana, orang-orang kaya, orang-orang ternama membuat banyak program. Dan orang akan bercakap, wih baik kok dia menderma untuk rumah kebajikan, wih baik kok dia buat kita begini. Dan itu dinyatakan karena mereka membuat sesuatu yang nampak. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita membuat kebaikan bukan karena saja Dia mau, tapi karena memang Dia baik. Dan kalau kita lihat kebaikan yang Tuhan tunjukkan sangat mustahil untuk orang ikut. Sangat mustahil bagi orang ikut. Bayangkan untuk memastikan kita bebas, merdeka, dan memperoleh hidup yang kekal, Tuhan Yesus sanggup mengambil tempat kita sebagai orang yang penuh dosa dan menyelesaikan di kayu salib. Dan tidak ada orang yang boleh berbuat seperti apa yang Yesus lakukan. Itu kebaikan Yesus kan tidak ada yang sanggup ikut. Kalau kita bilang, oh, saya mau seperti Yesus, ada banyak lalu, mau sepertimu Yesus, tidak salah. Tapi kita tidak dapat mengambil tempat. Kita tidak dapat mengambil tempat bagaimana Yesus menyelamatkan kita daripada dosa. Jadi kita berpikir untuk menjadi orang baik ini susah atau senang? Allah mencari Anda karena Dia mempunyai hati untuk Anda. Bukan karena saya mau cari Tuhan baru Tuhan cari kita. Tapi pada awal lagi Tuhan sudah mencari kita, mencari Anda dan saya sebelum kita ada hati mau mencari Tuhan. Dan Allah mengingini Anda dan keluarga kita sejahtera dan sehat, seperti jiwa Anda baik-baik saja. Nah,
Betapa baiknya Tuhan, Dia sudah awal-awal memilih kita. Bukan kita yang mau isi borang, saya mau menjadi anak Tuhan, tidak payah. Kita sudah dipilih awal-awal lagi, Tuhan sudah memilih kita. Kalau kita memilih untuk kita yang datang kepada Tuhan, pasti ramai yang sukar untuk berada di sini. Nah, mari kita bercerita tentang di Perjanjian Lama, orang Israel yang telah mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Selama 40 tahun Musa membawa orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Jadi selama 40 tahun, kenapa tidak dalam masa yang singkat saja mereka pergi ke tempat tanah yang dijanjikan? Sebenarnya itu bukanlah kehendak Tuhan membiarkan mereka mengembara selama 40 tahun. Lama begitu. Kalau dia kena beranak pada masa dia orang keluar, masa dia sampai ke tanah perjanjian 40 tahun saja itu anak yang baru kena beranak. Bayangkan 40 tahun. 40 tahun itu Tuhan membawa mereka keluar daripada tanah Mesir untuk membawa mereka ke tempat yang dijanjikan. Tuhan membawa, kalau konteks kita, Tuhan membawa kita keluar daripada kegelapan untuk membawa kita ke tempat yang terangnya lebih ajaib. Tuhan membawa kita keluar daripada perbudakan kepada kebebasan yang mulia. Tuhan membawa kita keluar daripada sakit penyakit kita kepada keutuhan yang ajaib. Padahal orang Israel ini kalau berjalan di sana kan dia orang boleh sampai di tempat yang dituju dalam masa setahun saja. Tapi ada satu yang menghambat mereka, adalah ketidakpercayaan mereka dan pemberontakan mereka. Maka mereka telah mengembara selama lebih 40 tahun, 40 tahun di padang pasir. Dan sebelum saya baca satu petikan daripada Alkitab, mari kita lihat daripada Keluaran, Imamat dan kepada Bilangan. Kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan itu ada. Saya hanya bagi tahu saya kebaikan Tuhan yang ada. Pada Keluaran 13 kita tahu semasa Musa membawa umat Israel keluar daripada tanah Mesir dengan tidak ada teknologi yang baru, mereka ikut kata Tuhan keluar daripada tanah Mesir. Itu adalah perintah Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan memerintah Musa membawa orang-orang Israel ini kan? Dia bukan perintah saja dan dia tinggalkan. Tuhan memerintahkan, tapi dia turut serta dalam perjalanan itu. Di mana semasa umat Israel berjalan di padang pasir, Tuhan berjalan di hadapan mereka. Tuhan berjalan di hadapan mereka sebagai tiang awan, sehingga awan di sana membentuk tebal, mereka tidak terlalu kepanasan. Tuhan menjaga perjalanan mereka. Dan pada malam hari tiang awan menjadi tiang api, menerangi perjalanan mereka. Tuhan tidak biarkan mereka, dia bilang dia bukan cakap kosong, bawa keluar. Kamu cari saya di mana jalan sampai kamu jumpa. Tuhan tidak biarkan umat Israel. Dia bagi tahu, tapi dia ikut. Sehinggalah saat sampai masa Tuhan, dia mengeraskan hati Firaun, di mana Firaun mau mengejar mereka. Semasa mereka sampai di Laut Seberang, yaitu Laut Merah. Dalam Keluaran 4, masih dalam Keluaran 13, tentara-tentara Firaun coba mengejar. Ini kita ulang kaji saja. Saya tahu saudara-saudara yang terkasih tahu nih cerita, tapi kita buat ulang kaji saja. Tentara-tentara Firaun ini mengejar Musa dan umat Israel. Apa yang Tuhan lakukan? Pertama, dia berjalan di hadapan umat Israel, dan pada masa itu dia, malaikat Tuhan berpindah berjalan di belakang umat Israel, membentuk awan yang tebal dan membentuk kegelapan, sehingga tentara Firaun susah menghampir dengan orang-orang Musa pada masa itu. Nah, di sana kita lihat betapa kebaikan Tuhan itu ada, walaupun mereka berada di tempat yang sukar. Dan dalam Keluaran 14, semasa menyeberangi Laut Merah itu, Tuhan sekali lagi memberi kebaikan dia dengan
membenarkan Musa lalu di Laut Merah dengan cara tongkat dan membelah Laut Merah. David Copperfield pun tidak boleh belah Laut Merah. Siapa ahli pesulap merah kah, pesulap apa-apa tidak dapat membelah air laut. Itu sangat mustahil, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai sekarang para saintis mencari macam boleh terbelah tuh, macam boleh terbelah tuh laut. Mereka mengandaikan mungkin pada masa itu ada satu angin yang kuat membuat putaran kuat sehingga menyebabkan air laut terbelah. Itu pendapat saintis. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil apabila kita serahkan kepada Tuhan. Maka kebaikan Tuhan itu ada di mana-mana saja. Dan dalam Keluaran ke-15, semasa mereka sampai di Marah, mereka mau minum, tapi air di sana sangat pahit. Inilah sikap orang Israel pada masa itu. Semua suka bersungut-sungut, merungut saja dari awal sampai di Marah pun bersungut-sungut. Kalau kita di sini mau minum, apalagi ya perkataan yang kita biasa pakai di sini, yang mau marah saja. Tapi apa yang Tuhan firman kepada Musa, dia suruh Musa melempar kayu di dalam air di Marah sehingga air itu menjadi manis. Mereka dapat minum. Itu juga kebaikan Tuhan. Dan selepas itu mereka bergerak ke Elim. Di Elim Tuhan tidak biarkan mereka, malah Tuhan menempatkan mereka di mana terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Berarti Tuhan masih lagi setia walaupun dengan sungutan-sungutan, runutan-runutan daripada orang yang kena bawa Musa ini, Tuhan tetap menolong. Tuhan tidak pernah pandang terlampau bersungut, biarlah kamu ini mati semualah. Tuhan tidak akan cakap begitu. Tuhan tetap menolong. Begitu sabarnya Tuhan, dan apa yang saya mau katakan sini, Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik. Dan pada Keluaran 16, mereka bersungut-sungut lagi tentang makan. Dia bilang, kalau kami di sana Mesir, kami duduk depan kuali, ada daging, dia bilang. Ayo makan daging apa semua, macam-macam ada cakap pasal makan. Itu pun Tuhan mendengar keluhan-keluhan mereka. Jadi Tuhan beritahu Musa, dan Musa beritahu orang, pada masa senja mereka akan makan daging, itu puyuh yang datang di perkemahan. Datang puyuh, tinggal dulu tangkap lagi dong dapat makan daging. Dan pada waktu pagi mereka akan makan roti. Dan begitu kejadiannya, petang mereka makan daging puyuh, pagi mereka makan roti. Sehingga di mana pada masa pagi itu embun yang ada hingga melekat di mana-mana dataran sana, dia bertukar menjadi satu kepingan-kepingan putih bersisik. Sampai orang Islam pun cakap, apa ini? Kamu tidak tahu apa ini? Tapi Musa beritahu itulah roti. Sebab Tuhan sudah menjanjikan hujan roti dari langit. Dan sampai di sana pun orang Israel tetap Tuhan bela, tidak pun yang mati. Tuhan tetap menolong. Begitu baiknya Tuhan kita. Sehingga sampailah Keluaran 17 di mana mereka bersungut-sungut lagi. Matilah kami di sini, tidak air minum. Apa yang Tuhan lakukan? Dia perintahkan Musa pukul itu gunung batu dengan tongkat. Maka mengalirlah air daripada batu. Nanti saya akan jelaskan Keluaran 17 dengan ayat firman Tuhan yang akan kita baca sebentar lagi. Nah di sini kita dengar, kita baca daripada Keluaran 13 sampai Keluaran 17 kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pun memandang sungutan-sungutan mereka. Tuhan tidak pandang pun apa sungutan. Tuhan tetap tolong. Tapi mari kita baca dalam Bilangan 20 ayat 3 hingga 12. Mari kita sama-sama baca Bilangan 20 ayat 3 hingga 12. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu,
berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon anggur, pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Nah, di sini dia katakan bukit batu, sudah bukan gunung batu lagi ya. Itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ya kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, apa yang ingin saya rumuskan di sini, Keluaran 17 dan bilangan 20 ini 2 kejadian yang terjadi, di mana kejadian memukul batu. Kejadian pertama pada tahun pertama, Musa memukul batu, sebab itu diperintahkan. Tuhan perintahkan Musa memukul batu untuk mengeluarkan air. Dalam konteks ini, batu itu adalah gambaran Yesus. Walaupun pada masa itu Yesus belum ada, tapi kasih karunia Tuhan sudah menyertai semua anak-anak Tuhan yang percaya. Seperti juga Abraham, dikasih Allah karena perbuatan dia, bukan karena perbuatan dia menunjuk, tapi perbuatan dia yang dia mengikut kata Tuhan, di mana mau menyerahkan anaknya. Siapa yang mau serahkan anak untuk dijadikan korban? Tapi Abraham Tuhan pandang Musa karena perkara yaitu dia pandang pada Tuhan. Dan di sini Musa pula arahan pertama dia memanglah ketuk batu. Sama juga dengan apa yang saya katakan, batu itu adalah gambaran Yesus, di mana Yesus disalibkan di kayu salib, dicambuk, dipukul, supaya kita semua selamat, supaya semua kita memperoleh hidup yang kekal. Begitu juga dengan gambaran batu itu, di mana kena pukul keluarlah air, maka semua orang yang ada di sana hidup karena air kehidupan. Dalam konteks yang kedua, Tuhan katakan kepada Musa, dia tidak ada katakan pukul. Sedikit pun Tuhan tidak ada katakan kepada Musa pukul. Dia hanya katakan, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka. Katakan, dia suruh Musa bercakap saja, bukan dia suruh pukul. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa dengan perasaan geram, bukan saja Musa pukul itu batu,
2 kali lagi dia pukul. Tapi dia marah lagi sekejap itu orang yang ada di sana. Jadi maka Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebab kamu tidak membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bukanlah Tuhan jahat sehingga menyebabkan Musa tidak dapat sampai ke tanah yang dijanjikan. Sebenarnya daripada peristiwa Firaun mengejar mereka, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Dia. Tuhan mau menyatakan kemuliaan Dia bahwa Dia adalah Allah yang layak disembah. Dia menyatakan kemuliaan Dia dari awal di hadapan orang-orang Israel ini dan di hadapan Firaun. Sehingga Firaun pun mengatakan, orang ini jangan kita kacau. Memang pilihan Tuhan. Dan sepanjang kebaikan Tuhan lakukan, orang-orang Israel ini tidak nampak kebaikan Tuhan. Mereka tidak nampak kebaikan Tuhan. Mereka tidak sadar kayak mereka berjalan di tengah panas pun karena lindung, melalui laut, dibenarkan, diberi makan, diberi air. Tapi orang-orang Israel masih tidak nampak kebaikan Tuhan. Jadi dalam konteks yang saya katakan tadi, itu batu adalah gambaran Yesus. Adakah pada masa ini, kalau kita berada di padang pasir itu hanyalah tempat sementara saya. Kalau dalam kehidupan kita ini, kita akan berada di padang pasir, tapi bukan selama-lamanya di padang pasir. Pasti dalam kehidupan kita ini, kita akan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Yang berkeluarga mungkin ada masalah ekonomi, yang belajar, mungkin dia ada masalah tentang pembelajarannya. Itulah masa-masa kita di padang gurun. Tapi apakah Tuhan akan meninggalkan kita? Pasti tidak kan? Pasti Tuhan tidak meninggalkan kita, sebab kita sudah menjadi pilihan Allah. Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita mengenal Tuhan. Jadi adakah kita sanggup mau menyalibkan Yesus kedua kali untuk kita mau minta lagi apa-apa pertolongan daripada Tuhan? Sepatutnya Musa tidak perlu ketuk lagi itu batu. Dan begitulah keadaan kita sekarang. Yesus sudah mati sekali di kayu salib, membebaskan kita segala dosa-dosa kita, dan Dia punya karya penyelamatan di kayu salib hanya sekali saja. Tidak perlu lagi Dia kena cambuk-cambuk lagi untuk kedua kali. Karena kematian Yesus adalah kemenangan. Dan pada saat ini, kalau kita ada masalah, mintalah dengan Tuhan, bercakaplah dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah meninggalkan penolong kita yang sangat baik, yaitu semasa Dia meninggal, dan Dia meninggalkan Roh Kudus bersama dengan kita. Dan Tuhan bukan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Walaupun Yesus mati di kayu salib, Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia meninggalkan kita punya penolong yang begitu baik, yaitu Roh Kudus. Jadi bagaimana rumutan-rumutan kita pun, kita mesti pandang pada Yesus. Kita mesti pandang pada apa yang sudah Tuhan lakukan pada kita. Karya penyelamatan di kayu salib itu bukan sesuatu yang mudah bagi manusia. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Malahan di dunia ini mana-mana pendiri agama tidak ada yang mengambil contoh Yesus sebagai jalan menyelamatkan kita. Tidak ada. Mana-mana pendiri agama maupun orang-orang yang berlainan kepercayaan dengan kita, dia tidak pernah mengambil contoh sebagai seperti Yesus untuk menyelamatkan kita. Mereka lebih banyak kepada berbuat amal baik. Tapi kita mendapat keselamatan, mendapat kehidupan kekal dengan cara percuma. Tidak ada perbuatan kita yang boleh kita megahkan, yang bilang, saya diselamatkan sebab saya sembahyang 8 kali satu hari. Kalah kamu.
Tidak ada perbuatan-perbuatan kita, sedikit pun tidak ada perbuatan kita yang kita boleh ambil, kita bangga dengan perbuatan kita. Karena Yesus menyelamatkan kita dengan darahnya, dengan kematiannya di kayu salib. Dan dia sudah katakan sana, sudah selesai. Jadi apa yang kita harus respon dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Kebaikan itu tidak dapat kita gambarkan dengan kebaikan dunia. Jadi apa yang kita boleh respon dengan kebaikan Yesus melalui kasih karunia Tuhan ini? Apa yang kita boleh respon? Apa yang kita mau buat? Saya ini cerita lucu, saya mau buat satu cerita. Di sekolah saya adalah ketua guru disiplin, dan apabila ada hari guru adalah anugerah karena buat guru penyayang, guru yang mesra, guru apa-apa, banyak di orang buat sana. Dan sampailah satu anugerah guru yang garang. Dan pasti saya tidak saingan untuk anugerah guru yang garang. Dan kawan saya dia tanya tuh satu budak, kenapa kamu pilih Guru Frederick sebagai guru yang garang? Jahat begitu, kuat marah deh. Pura-pura cakap begitu. Jadi saya dikategorikan sebagai guru yang jahat di sekolah sebab kuat marah, guru disiplin. Dan saya berpikir kalau budak boleh bercakap tentang detik mempadamkan, bagaimana pula dengan kita yang nampak kematian Yesus di kayu salib? Kita dilepaskan daripada belenggu dunia, kita dilepaskan daripada segala sakit penyakit, kita dilepaskan dari segala penderitaan karena Yesus yang mati di kayu salib. Dan apa respon kita? Apa yang kita buat kalau Yesus sudah lakukan itu di kayu salib? Jadi apa respon kita? Buat baik juga, mau lebih-lebih buat baik supaya tidak terkeluar daripada kumpulan baik ini. Sebenarnya ada banyak perkara yang kita boleh pikir, tapi Tuhan perlukan satu saja: iman percaya kita kepada Yesus. Iman percaya kita kepada Yesus, itulah yang Tuhan mau. Yaitu yang pertama, Rasul Petrus dengan tegas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, Petrus sendiri mengatakan, Rasul Petrus mengatakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain daripada Yesus saja. Itulah nama yang diberi. Kita bersandar kepada Yesus sebab kita tahu untuk menyelamatkan kita, Yesus itu mesti Tuhan. Tapi Yesus itu juga mesti jadi manusia supaya dia boleh darah setul, kalau saya cakap dia boleh mati. Ya, tapi itulah kenyataan. Mati, darah mengalir supaya membebaskan kita. Tidak sama dengan korban-korban masa sebelum Yesus menyelamatkan kita. Sebab korban-korban dahulu mereka menggunakan darah domba yang hanya bertahan 1 tahun saja. Selepas itu mulai lagi buat korban binatang. Dan darah yang mengalir, itulah dikira 1 tahun lah. 1 tahun kita diberkati. Tapi lepas itu kalau kita tidak buat korban, kita akan terkeluar daripada kumpulan yang diberkati. Tapi Yesus lain. Yesus menjadi korban karena kita semua, dan dia buat 1 kali saja, tidak payah balik-balik lagi, 1 kali saja. Jadi banyak dalam ayat Alkitab menegaskan bahwa tanggung jawab manusia dalam keselamatan hanya percaya. Macam too good to be true ini kan, yang percaya saya kita diselamatkan kah, orang cakap begitu. Tapi memang itulah kenyataannya. Percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Yesus, tapi apabila kita masa kita sakit, saya mau pergi tempat bomol ini makanya ada baik sikit-sikit cuma kaki yang sakit. Dan apabila kita pergi tempat bomol dan
Mungkin ada baik sedikit kaki kita. Bagus mau boleh kita bohong, oke juga. Tapi dalam masa itu kita mendoakan Tuhan. Sebab kita memilih pergi bohong, terus ada baik sedikit. Padahal iblis ini lain dari iblis. Dia bukan menyembuhkan kita, malah menambah teruk. Dia kasih pindah-pindah supaya kita sendiri percaya dia. Tapi Yesus lain. Yesus apabila dia katakan kita sembuh, kita adalah total sembuh. Tidak lagi bilang sakit penyakit sana sini. Ya memang dalam keadaan kita masa sekarang ini mungkin kita rasa kita masih sakit. Tapi Tuhan mengajar kita dalam kasih karunia, Tuhan mengajar kita untuk sentiasa mengucap syukur. Kita pandang pada Yesus. Kalau Yesus sihat, kita fokus kepada Yesus. Yesus sihat, kita pun sihat. Yesus tidak mengalami apa-apa sakit penyakit, kita pun begitu. Sebab kita pandang pada Yesus. Bukan kita pandang pada dokter, pandang pada bomo. Tidak. Dan ramai orang yang susah mau percaya kepercayaan kita nih. Ya kak, kamu diselamatkan, begitu kak. Jadi sekarang apa kamu buat? Percaya kepada Yesus. Percaya saja kan? Tidak perlu buat apa-apa kan? Jadi apakah kita tidak perlu buat apa-apa? Oke, baik. Nanti saya akan terangkan apa itu. Nanti saya akan masuk dalam itu iman tanpa perbuatan sama tidak buat apa-apa. Sekarang kita masih lagi dalam konsep percaya. Konsep percaya itu iman yang dimaksudkan dalam Yohanes adalah aktiviti yang membawa manusia menjadi satu dengan Kristus. Aktiviti yang membawa kita satu dengan Kristus, yaitu kita percaya bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Kita sehat pada saat hari ini pun karena pertolongan daripada Tuhan. Kita bernafas pada hari ini pun karena pertolongan daripada Tuhan. Kita dapat melakukan pekerjaan kita pun karena pertolongan daripada Tuhan. Dan tidak ada satu pun yang kita lakukan yang bilang, saya buat itu, mana ada Tuhan tolong itu. Sebab saya buat kan, mana ada Tuhan di sini. Kamu nampakkah Tuhan? Tapi Tuhan hadir dalam hati kita. Sebab kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Itulah konsep kita percaya kepada Tuhan. Orang bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kita bukan ada pada zaman Yesus disalibkan. Tapi karena iman percaya kita percaya bahwa Yesus lah yang sudah menyelamatkan kita boleh menarik nafas lega sekarang karena kita bukan orang-orang yang berdosa. Kita sudah diselamatkan. Dan karena apabila kita tahu kita sudah diselamatkan, Yesus menyelamatkannya sekali dan selama-lamanya adalah itu bukanlah lesen untuk kita berbuat dosa. Dari kepercayaan kita kepada Kristus tidak hanya menerima hidup yang kekal, tapi juga kita memiliki hidup yang kekal ini. Nah itu yang Yesus katakan selepas kematian dari kayu salib, kita diselamatkan dan kita memperoleh hidup kekal ini. Jadi satu-satunya jalan supaya tidak binasa tetapi peroleh hidup kekal adalah percaya kepada Yesus. Nah, balik-balik sudah kami sebut percaya kepada Yesus. Tidak perkataan lain. Dia tidak katakan rajin pisah bayang. Satu hari kau mesti sekurang-kurangnya 10 kali berdoa, begitu. Tidak ada. Dia hanya katakan percaya kepada Yesus. Karena kita percaya adanya korban Yesus, maka jalan untuk selamat itu menjadi begitu sederhana dan mudah. Yaitu hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang ramai orang macam di belakang tangan mudah lah menjadi orang Kristen. Percaya saja. Dan kita sangat bersyukur karena kita mempunyai Allah yang begitu baik. Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan apa-apa. Dia hanya perlu iman percaya kita saja. Dan
kita sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan sekarang ini, kita tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Kita tidak percaya keselamatan kita ini kita dapat karena kita membuat perbuatan yang baik, ataupun karena iman ditambah dengan perbuatan baik, tetapi hanya karena kasih karunia oleh iman. Nah, dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita dengar di sini bahwa kita diselamatkan oleh iman. Kita tidak berbuat sesuatu pun apa, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah, anugerah Allah. Ini yang sudah saya percaya semua kita yang ada di sini, kita sudah paham tentang kasih karunia Allah. Tapi kenapa saya mau tegaskan paling-paling kasih karunia Allah, sebab kita ini sebenarnya tidak layak mendapat kasih karunia Allah. Tapi karena anugerah Allah kita dilayakkan. Kalau orang lain dia bilang, mana kamu layak, kamu orang berdosa. Tapi kita sudah tahu karya penyelamatan Yesus satu kali saja sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita daripada dosa-dosa. Jadi oleh karena ada ramai orang percaya perkara remeh ini, itulah mereka mula tidak mempercayai Yesus. Dia bilang kan, kalau pemuda untuk menjadi orang percaya, adakah lepas diselamatkan begitu-gitu saja? Dorong mau ada usaha yang lebih, mesti buat ini, mesti buat itu, mesti macam-macam lawan. Tapi sebenarnya keselamatan yang tersedia melalui iman di dalam Yesus Kristus, dan itu tidak boleh digugat dalam Kisah Para Rasul. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, balik-balik sudah kita dengar itu bahwa hanya Yesus saja penyelamat kita. Saya tekankan balik-balik sebab tema saya pada hari ini adalah Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu tidak baik, mudah saya Tuhan melupuskan ataupun membinasakan manusia yang tidak taat kepada Dia. Tapi Tuhan begitu baik. Dia tetap membuka jalan, tetap memberikan kita peluang, tetap memberikan kita cara perdamaian dengan Allah, yaitu dengan mengorbankan satu-satunya anaknya, Yesus. Jadi Allah berbuat ini untuk semua orang percaya kepada Kristus. Alkitab juga mengajar kita bahwa tidak ada jalan lain mendapat keselamatan selain melalui Kristus. Saya pun baca-baca Alkitab, saya mau mencari di mana ada dia bilang mengatakan ini tips kedua untuk mendapat keselamatan. Selain daripada yang Yesus berikan, kamu bolehlah buat begini. Tidak saya jumpa di Alkitab. Saya tidak ada jumpa di Alkitab yang ada tips kedua. Tuhan hanya bagi kita satu saja, mudah percaya. Itu dia Tuhan bagi kita. Jadi kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Allah ini kan, kita hanya konsep kita menerima. Jadi menerima kasih Allah dalam Kristus adalah keputusan yang paling serius dan paling penting. Kita mesti serius mau terima. Jangan nantilah saya terima, besok lah kalau saya rajin nanti sudah bisa bayar. Tidak. Mesti terima pada saat ini, sebab itu apa namanya Indonesia gratis, cuma-cuma. Yang dia perlukan percaya saja. Nah, apa yang saya katakan tadi, perbuatan baik kita lahir daripada buah kasih karunia, yaitu selepas kita tahu kita sudah diselamatkan, selepas kita tahu Tuhan sudah menyelesaikan hutang kita dengan dunia ini, perbuatan baik akan muncul dalam diri kita tanpa kita sadar. Karena kita tahu apabila kita sudah diberkati, kita akan mengungkapkan rasa bersyukur kita ini dengan perbuatan baik.
Malahan apa yang kita lakukan setiap hari, kita bukan mau menunjuk-nunjuk kepada orang lain yang saya buat ini, saya buat ini. Kita melakukan dengan keikhlasan segala pekerjaan-pekerjaan kita, semada kita bekerja di ladang, pekerjaan kita di pejabat, pekerjaan kita yang lain daripada di ladang pejabat, ataupun pembelajaran kita masa kita sedang menghadapi pemeriksaan. Kita tidak tahu pada masa itu kita semakin rajin mau belajar. Itu bukan karena kita mau coba-coba, tapi kita mendapat kasih karunia Tuhan di mana membangkitkan semangat kita yang kalau dulu mungkin kita ini seorang yang biarlah. Tapi hari ini kita ada pada hari ini bukan karena kita mampu melakukan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan salah satu cara kita untuk memberi respon terhadap kasih karunia Allah adalah melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu bukanlah kita mesti sembahyang miskin. Bukan saya katakan tidak boleh sembahyang. Ini yang perkara yang sekarang masuk sembahyang ini deh, terus dia mau sembahyang gratis. Bukan itu yang saya maksudkan. Kita tidak salah untuk berdoa kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan. Tapi maksudnya kita terpaksa buat. Ada yang terpaksa buat 5 waktu, 7 waktu, 10 waktu. Sehingga kita merasa berdosa apabila kita tidak dapat melakukan satu. Bukan itu yang Tuhan tegaskan kepada kita. Dan pernyataan keselamatan yang paling kita boleh terima adalah karena kasih karunia oleh iman. Iman adalah iman percaya. Jadi kita menerima semua karena kita percaya. Kita menerima semua karena kita mengucap syukur. Kita sakit pada hari itu, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah sembuhkan saya. Bukan kita bilang terima kasih Tuhan karena kasih saya sakit. Tidak. Apabila kita berada dalam keadaan genting, kita mengucap syukur karena kita percaya Tuhan sudah menolong kita. Kalau kita sakit, kita katakan terima kasih Tuhan karena sudah menyembuhkan saya. Apabila kita tidak ada keuangan, terima kasih Tuhan karena sudah memberi saya berkat-berkat berkelimpahan. Yang kalau dalam pandangan mata manusia, kau cakap begitu padahal ada juga duit kau. Kau cakap begitu padahal kau masih sakit-sakit tuh. Tapi kita di dalam kita percaya karena fokus kita adalah kepada Tuhan. Jadi pelayanan kita untuk Allah dilakukan karena rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena saya mau menunjuk-nunjuk kepada kawan-kawan yang lain atau menunjuk-nunjuk kepada Tuhan bahwa saya lebih diberkati daripada mereka. Kita semua sama-sama diberkati. Dan perbuatan-perbuatan inilah yang Tuhan nampak melalui pelayanan kita, iman percaya kita, mengimani semua itu dikatakan pekerjaan perbuatan yang baik. Nah, kita pernah dengar, ini yang saya katakan tadi, saya akan ulas tentang perbuatan. Kita ada dengar dalam Paulus menulis dalam Efesus 2 ayat 8 bahwa kita tidak diselamatkan karena perbuatan-perbuatan. Itu yang saya katakan tadi, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi Yakobus menulis iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba kita dengar baik-baik. Paulus mengatakan kita tidak diselamatkan karena perbuatan-perbuatan. Tapi Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Adakah pernyataan Yakobus dengan Paulus ini bertentangan? Adakah bertentangan? Satu cakap bukan perbuatan, yang satu cakap iman tanpa perbuatan adalah mati. Mustahil kan? Apabila dalam satu Alkitab maksud bertentangan, sebenarnya Paulus dan Yakobus membawa maksud yang sama.
tapi mereka membawa pendekatan yang berbeda, mengikut apa yang mereka sampaikan. Jadi Paulus mengatakan yang kita diselamatkan bukan karena perbuatan atau pekerjaan, maka itu menunjukkan keinginan seseorang. Maksud saya kita diselamatkan bukan karena kita bilang, hari ini saya mesti sembahyang 5 kali supaya saya lebih diberkati. Saya mesti mau hadir hari Minggu ini supaya saya lebih diberkati. Itu maksud Paulus, yang bukan itu yang Tuhan pandang. Tuhan pandang pada yang percaya saja. Percaya sahaja kita akan diselamatkan. Nah, berbeda dengan Yakobus. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan Yakobus mengajar kita, dia bilang mesti sembahyang 5 kali. Yakobus tidak katakan begitu. Dalam konsep Yakobus, dia mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus kita boleh baca atau nanti yang dia katakan pekerjaan yang baik yang Yakobus maksudkan adalah mengimani, percaya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, di mana apabila kita tahu kita sudah diselamatkan, maka kita akan lebih aktif lagi melayani Tuhan. Bukan karena paksa, tapi kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sedangkan Paulus pun dia ada menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10, dia bagi tahu di sini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Paulus mengatakan di sini dia lebih bekerja keras daripada orang lain, tapi bukan dia melakukan perkara-perkara yang di luar, yang maksudnya melakukan aktiviti-aktiviti yang memaksa diri dia. Tapi dia katakan di sini dia lebih lagi mau melayani Tuhan. Dia mau lebih lagi kerinduan mau mengimani Tuhan, karena bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi jelas di sini Paulus dan Yakobus, walaupun cara ayat itu apabila kita baca, kenapa satu bilang ada perbuatan, kenapa satu bilang ada perbuatan. Sebenarnya mereka mengungkap ini dalam cara mereka masing-masing. Tapi mereka tidak mengatakan yang bahwa kita harus melakukan sesuatu seperti yang saya katakan tadi, yang mesti buat baik, mesti sembahyang begini-gini, mesti saya harus. Tidak ada yang dia katakan begitu. Jadi kita jangan baca petikan-petikan Alkitab sepotong-sepotong saja, tapi kita coba baca supaya kita memahami apa maksud petikan-petikan itu. Sebab apabila kita ambil sepotong-sepotong saja kan, itu yang kita boleh guna untuk menyangkal apa yang Tuhan mau lakukan pada kita. Apabila kita ambil separuh saja kan, nah ayat ini apa? Tapi padahal ada maksud lain di dalam Yakobus, bukan satu sih ayat, ada panjang ceritanya. Begitu juga dengan dalam tulisan kita punya apa? Ini dokter, Anda panggil dokter Alkitab ini. Jadi kita tahu bahwa bertumbuh dalam kasih karunia ini, kita mendapat apa yang kita katakan kesyukuran kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pandang siapa kita, Tuhan tidak melihat siapapun kita, Tuhan tidak menilai kita. Tuhan tidak menilai kita siapa. Orang kaya ini saya akan berkat dia sedikit sebab dia sudah sedia kaya. Orang miskin ini saya akan berkat dia banyak sebab dia miskin. Tuhan tidak begitu. Tuhan menolong kita seadanya apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan kita apa yang kita perlukan. Dan Tuhan akan memberikan kita tepat pada waktunya.
Kadang-kadang kita punya doa ini kita akan selalu bercakap, bila berdoa saya karena tunai, bila Tuhan mau mendengar doa saya. Pada saat kita sudah memikirkan itu, sebenarnya Tuhan sudah menunaikan apa yang kita mau. Tapi Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Dan kadang-kadang kita mau ini, Tuhan bagi ini, itu. Sebab Tuhan tahu yang itu lebih kita perlukan daripada yang kita cakap. Sebab kebiasaan manusia ini, dia suka minta yang besar begini, padahal yang dia perlukan betul-betul yang ini. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Walaupun yang ini kecil, tapi itu tetap yang terbaik daripada Tuhan. Mungkin kita bilang, ayah saya mau begini itu, tapi ini bisa dapat. Tapi kita tidak tahu, hari-hari mendatang rupanya yang Tuhan berikan itu lebih berguna daripada kalau kita minta yang besar. Jadi di sini saya ingin menutup sharing kita pada pagi hari ini, yaitu di mana Tuhan Yesus mau kita bertumbuh dalam pengertian akan kasih karunia. Karena semakin baik pengertian kita akan kasih karunia, makin baik kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Kalau kita tidak memahami pengertian akan kasih karunia, maka itu yang akan membawa kita kepada pengertian-pengertian yang salah, yaitu oh saya sudah dibenarkan, jadi bolehlah ini cicip buat dosa. Itu bukan lesen kita untuk berbuat dosa. Tuhan menyelamatkan kita dengan satu saja, percaya kepada Tuhan, percaya kepada karya penyelamatannya di kayu salib. Dan cara untuk bertumbuh dalam pengertian akan kasih karunia Tuhan adalah bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus. Kita memahami siapa Yesus Tuhan kita. Jangan memahami dia setakat luaran, tapi mendalami dia, yaitu dengan fokus kepada dia, fokus kepada Yesus, pandang pada Yesus. Bagaimana Yesus sehat, begitulah dengan saya sehat. Bagaimana Yesus kaya, begitulah saya kaya. Bagaimana Yesus dapat menyelesaikan segala-galanya, begitu juga saya. Karena saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Jadi dengan demikian, cara kita bertumbuh dalam kasih karunia adalah dengan mengenal Yesus, mengenal pribadi Yesus, akrab dengan dia. Karena makin baik kita mengenal Yesus, makin banyak kita mengalami kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi mintalah, berdoalah, Tuhan pasti menjawab doa kita. Karena Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang percaya. Malah Tuhan tidak akan membuat malu anak-anak yang percaya di dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong kita. Haleluya, haleluya. Itu saja perkongsian kita pada pagi hari ini tentang Tuhan itu baik, melebihi kebaikan manusia. Mari saya bawa semua berdoa. Oh haleluya Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang anak-Mu sampaikan Tuhan, masih banyak kelemahan, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami nyatakan. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah memberikan kami kehidupan yang baik, kehidupan kekal. Malahan pada saat ini kami ada di sini Tuhan bukan karena kekuasaan kami, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami menikmati kasih-Mu Tuhan karena kami adalah orang-orang yang percaya. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang sudah diberi kemerdekaan mutlak. Dan pada hari Tuhan, kami mengucap syukur karena kami ada Allah yang baik. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Karena kami percaya, di mana saya akan berada Tuhan, kami senantiasa ingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Malahan kami fokus kepada-Mu Tuhan,
bahwa kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kau sudah menyelamatkan kami, memberikan kami segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara kita pada pagi hari ini, dan selepas ini kita akan bersama-sama ada refreshment. Jangan kalau kamu, mari saya bawa semua berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dengan begitu baik dari hari-hari yang lalu hingga pada saat ini. Tuhan, kami masih bernafas dan kami dapat menikmati makanan rohani pada pagi hari. Tuhan, kami mau mengungkapkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, begitu baik sehingga kami tidak tahu bagaimana cara kami, tapi satu yang Engkau ajar pada kami Tuhan, itu percaya pada Tuhan. Karena percaya pada Yesus, percaya pada karya penyelamatan di kayu salib, bahwa kami sudah merdeka. Terima kasih Bapa di surga untuk semua ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami percaya perjalanan pulang kami Tuhan sudah Engkau sertai, malah Engkau sudah mendahului perjalanan kami, sehingga kami semua selamat sampai di rumah kami masing-masing. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang kami terima. Dan karena sebentar lagi Tuhan kami ada makan bersama, kami percaya Tuhan semua berkat makanan minuman yang akan kami jamah Tuhan sudah Engkau berkati, dan kami semua yang ada di sini diberkati dan mencapinya Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kami. Amin.